Perkenalkan, nama saya Yunari, saya dari kelas SMP Negeri 9 Tergambar kelas 9. Nah, di video saya kali ini, saya akan mengenalkan bioteknologi. Nah, kalian tahu apa bioteknologi? Kalau kalian belum tahu, simaklah video saya berikut ini. A few moments later. Nah, bioteknologi itu seperti apa ya? Kan ingin tahu bioteknologi itu apa? Nah, secara harfiah, bioteknologi berasal dari kata bio yang berarti hidup dan teknologi yang berarti ilmu terapan. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungsi virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, enzim, alkohol, antibiotik, asam organik dalam proses produksi untuk menciptakan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Saat ini, perkembangan bioteknologi tidak hanya berbasis pada biologi, tetapi juga pada ilmu-ilmu murni dan terapan lainnya seperti biokimia, ilmu komputer, biologi molekuler, mikrobiologi, ilmu genetika, kimia, matematika, dan lain-lain. Simaklah video penerapan bioteknologi berikut ini. Bioteknologi. Cita sedang membantu ibu menyiapkan makan siang. Ada tempe goreng dan semur ayam kesukaan Cita. Ibu bilang tempe dan kecap untuk semur terbuat dari bahan yang sama, yaitu kacang kedelai. Ibu juga sudah menyiapkan buah semangka tanpa biji sebagai hidangan penutup. Cita jadi penasaran, kenapa kacang kedelai bisa berubah menjadi tempe atau kecap ya? Lalu kenapa ada semangka yang tidak punya biji? Ya, semua itu karena adanya bioteknologi. Bioteknologi adalah ilmu yang menggunakan organisme hidup atau bagiannya untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi kita manusia. Seperti yang sudah dijelaskan, bioteknologi adalah ilmu terapan yang memadukan berbagai cabang ilmu pengetahuan dalam produksi barang dan jasa. Teknologi merupakan teknik modern untuk mengolah bahan mentah melalui transformasi biologi hingga menjadi produk yang bermanfaat bagi manusia. Sebelum Masehi, bioteknologi sudah mulai dikenal dalam memanfaatkan mikroorganisme untuk mengolah makanan dan minuman. Orang Mesir kuno di zaman dulu memanfaatkan bakteri baik dalam pembuatan anggur, keju, dan lainnya. Pada tahun 1917, seorang ilmuwan Hungaria bernama Erecki mulai mengembangkan kata bioteknologi. Prinsip dasar bioteknologi adalah fermentasi, seleksi dan persilangan, analisa genetik, kultur jaringan, rekombinasi DNA. Saat ini, bioteknologi memiliki perkembangan yang sangat pesat, terutama di negara-negara maju. Kemajuan tersebut ditandai dengan ditemukannya berbagai teknologi, seperti rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinasi, seleksi sel punca, cloning, dan lain-lain. Bioteknologi jenis dan contoh penerapannya, misalnya pada abad ke-19 Masehi, orang-orang sudah mulai mengerti tentang cara pembuatan keju, kecap, tempe, dan yogurt. Manfaat bioteknologi secara umum. Manfaat bioteknologi dalam kehidupan manusia diantaranya yaitu menghasilkan obat-obatan yang lebih efektif dan murah. Salah satu contohnya pembuatan hormon insulin dari isolasi gen bakteri E. coli, menghasilkan antibiotik untuk membunuh penyakit yang berbahaya, mengurangi pencemaran lingkungan, berbagai bakteri yang dapat membantu daur ulang. Pemanfaatan bioteknologi di berbagai bidang seperti bidang pangan, bidang pertanian, bidang lingkungan, bidang kedokteran dan kesehatan. Nah, dalam bioteknologi ada dua macam bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional, bioteknologi modern. Perbedaan bioteknologi konvensional dan modern adalah bioteknologi konvensional sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, sedangkan modern baru diperkenalkan pada tahun 1907. Bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional yaitu suatu penerapan bioteknologi sudah digunakan sejak ilmu pengetahuan belum berkembang pesat. Bioteknologi konvensional terbatas pada organisme melalui fermentasi dalam skala kecil dan proses pembuatannya masih sangat sederhana. Nah, saya akan menunjukkan video penerapan bioteknologi. Simaklah video penerapan berikut ini. Proses pembuatan tempe dan kecap menggunakan prinsip bioteknologi konvensional, sedangkan pembuatan semangka tanpa biji menggunakan prinsip bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional biasanya menggunakan teknologi yang sederhana, memanfaatkan organisme secara langsung seperti bakteri dan jamur, dan melibatkan proses fermentasi. Nah, setelah kalian nonton video tadi, contoh penerapan bioteknologi konvensional dapat ditemui dengan pembuatan makanan atau bahan pangan seperti tape, anggur, tauco, oncom, kecap, tempe, dan lain sebagainya.
Kelebihan atau manfaat bioteknologi konvensional diantaranya yaitu meningkatkan nilai gizi dari produk makanan dan minuman, menciptakan sumber makanan baru, misalnya air kelapa menjadi nata de coco, dapat membuat makanan lebih tahan lama, misalnya asinan, biaya yang diperlukan lebih murah. Kekurangan atau kerugian atau dampak bioteknologi konvensional diantaranya itu tidak bisa mengatasi masalah ketidaksesuaian genetik. Karakteristik bioteknologi konvensional adalah memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan produk baru dengan peralatan sederhananya. Bioteknologi modern. Pengertian bioteknologi modern adalah sejumlah teknik yang melibatkan manipulasi yang disengaja, dapat diprediksi dan dikendalikan untuk menghasilkan perubahan jadi suatu organisme atau menghasilkan jaringan modern. Contoh teknologi modern antara lain bayi tabung, produksi hormon pertumbuhan manusia, antibiotik, vaksin malaria, hormon BST, tanaman tahan hama, serta domba daily. Sementara bioteknologi modern menggunakan teknologi yang canggih, hanya memanfaatkan bagian dari organisme dan melibatkan proses rekayasa genetika. Kelebihan atau manfaat bioteknologi modern yang yaitu di bidang pertanian dan peternakan, bioteknologi modern dapat menciptakan bibit unggul yang akan memberikan produk bermutu tinggi secara kualitas dari kuantitas, meningkatnya sifat resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit tanaman. Kurangan atau kerugian atau dampak bioteknologi modern diantaranya itu ada masyarakat yang menganggap bahwa menyisipkan gen makhluk hidup ke makhluk hidup lain bertentangan dengan nilai budaya dan melanggar hukum alam. Karakteristik bioteknologi modern menggunakan teknik rekayasa genetika membutuhkan keahlian khusus. Nah, sekian dari video saya tentang pengenalan bioteknologi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa lagi dengan saya, Yunari.